katanya. Tiba-tiba ada orang miskin pedagang di pinggir jalan lah, apalah, bikin macet lah, itulah, ya kan? Ada pula orang miskin di Jambi, itulah, ini sawit lah, apalah, ini apa kan gak enak. Orang kayak itu gak enak lihat kita, gitu. Pejabat-pejabat yang udah terbiasa hidupnya ini juga gak enak. Kenapa? Udah hilang. Ini isi kepala itu udah berubah, udah jadi model kapitalisme itu tadi. Mengutamakan modal, mengutamakan uang. I hepeng udah mengatur negara kata orang Batak. Doi kata orang. Doi mengatur negara ini doi. Jadinya begitu. Pejabat udah berpikirnya duit yang ngatur negara gimana mau ada gitu. Padahal pejabat itu sebenarnya negara dibentuk itu bukan kalau orang kaya itu ngapain lagi gue diurusin. Gue itu malah harus dipecakin tinggi. Itu bernegara. Mikirin itu loh, kok kere-kere nih orang-orang. Kok masih ada begini? Bukan cara memikirkan itu dengan cara ditendang, digusurin supaya nggak kelihatan. Tapi dimanusiakan. Itu namanya, dimanusiakan. Gitu loh. Dibuat lebih manusiawi. Kalau hidupnya kok kayak kita misalnya, kayak di KPP itu kayak ini kan. Tinggal begini hidupnya, tinggal digubuk-gubuk apa itu. Bagaimana negara pejabat itu mikirnya gitu. Gimana? Malu gua nih punya nih bupati kan harus mikir gitu. Malu gua nih punya orang kayak, aduh kok masih ada gua tidurnya enak ya kan, ada orang pula tidur begini kan. Udah tikar doang sama apa gitu kan. Amben-amben gitu. Harus mikir kan. Bukannya terus kemudian wah gua nggak suka. Apa nih? Mengganggu pemandangan aja nggak bagus merusak pemandangan ibu kota gitu kan. Merusak ini benar, kita nggak mau suasana begitu. Kita nggak mau ada orang miskin, tapi bukan mau matiin, gorokin orang miskin, enggak. Itu yang salah di negara kita akhir-akhir ini. Maka kemudian ada caci maki, orang berjuang malah dicaci maki, ya kan? Pada kerjaan ini orang miskin udah tahu ini begitulah, bikin ribut lah, apalah. Pasukan nasi bungkus lah katanya. Seakan-akan sekarang ini Pak, kayak di Jakarta ini kecenderungannya, karena memang ada banyak dulu bayaran kacau balau itu urusan itu, atau demonstran kacau balau itu. Ya masalah orang miskin juga, bayaran segala macam. Terus semua orang yang berjuang itu Pak dianggap sebagai orang yang bayaran, dianggap sebagai orang bayaran. Nah ini yang salah, udah kacau semua negara ini, karena udah gak ada punya haluan lagi. Mau ngapain? Ini rambu-rambunya mau ke depan tuh mau ngapain udah gak ada. Pejabat itu udah ujung kayak tadi itu juga mikirnya. Ya. Maka berbahagialah kita entah besok saat ini jadi pengkhianat atau saya jadi pengkhianat atau siapapun jadi pengkhianat. Berbahagia kita masih ada kayak selagi masih dia sebelum gak ada niat dulu 2012 belum niat jadi nyalek ya. Belum dilamar jadi caleg kan. Tapi udah berjuang bersama kita, udah jadi caleg juga masih mudah-mudahan. Orang seperti dia masih bisa gitu loh. Iya, mudah-mudahan kalau masih ada bulan-bulan ini kan masih bisa datang lagi gitu. Supaya kalaupun nggak urusan Jambi, urusan mana yang dia urus kan, dari dapilnya kan, dari kotanya gitu, supaya nggak terjadi kayak kita gitu. Nah di situ supaya ada perubahan cara berpikir. Ini cara berpikir, otak ini udah harus berubah. Karena orang miskin juga udah salah juga cara berpikirnya. Cara berpikirnya meniru orang kaya. Nggak bisa lu orang miskin mikir orang miskin aja. Kita orang miskin cara mikir cara orang miskin. Nggak bisa orang itu mikir cara miskin apa? Berubah, tuntut peran negara. Bagaimana ini? Polisi. Kalau polisi salah bilang polisi salah. Kita juga punya banyak teman-teman polisi, ada baik sebagian, tapi maka tergantung komandan juga kan. Komandannya ya itu tadi prajurit sudah bukan prajurit seperti angkatan 45 lagi kan, seperti semangat proklamasi lagi. Komandannya dikasih si Martua Sitorus sama si Ganda Sitorus ya 500 ribu atau mungkin 2 juta untuk komandan kan, tambah biaya operasi. Kalau prajurit sekian orang misalnya 8 juta, 10 juta misalnya, tapi 2 juta di komandan atau 3 juta kan, lumayan kan, dan rusak uang. Nah, terkait dengan itu bapak ibu sekalian, kita ini semua kadang-kadang galau itu karena kita udah berjuangnya kayak gini, capek, lama, segala macam. Lama, capek. Saya juga nggak bisa, orang juga nggak bisa begini. Tapi pasti ada jalannya. Memang kadang-kadang kemenangan itu nggak hanya seperti ini.
kita juga dulu kayak banyak perubahan itu diketawain awal-awal itu. Orang gila gitu ya. Bayangin aja Soeharto 10 orang demo. Dia ditangkap baru belum 5 menit. Halo. Selamat siang kawan-kawan. Bro, udah habis. Orang gila katanya kan. Di koran ditulis orang gila, 10 orang demo segala macam. Tapi ada, paling tidak misalnya jadi bebas berkumpul segala macam, ya kan? Cuman ada hal-hal yang baik yang dulu-dulu ya ditumbangin semua karena udah bebas ini kan. Bebas semua ya kan. Pejabat bebas korupsi, semua bebas apa, semua bebas. Jadi kacau balau. Para pejabat bebas memikirkan dirinya sendiri aja, nggak mikir lagi rakyatnya segala macam. Nah, maksud saya itu yakinlah. Memang kita mungkin ada sedikit kelemahan atau apa, tapi kalau kita mikir lagi ulang, ada sesuatu fokus pada tujuan, pada perubahan itu bukan hanya untuk urusan perut kita sebenarnya. Ini masalah orang. Jadi berjuang juga harus dengan pikiran yang positif. Jangan hanya, saya ini bukan orang yang terlalu religius. Maksud religius itu nggak terlalu ini banget beragama lah ya. Mungkin pendeta atau apa juga mungkin ya anak hilang ini katanya kan. Anak hilang itu istilahnya anak tersesat. Udah lama nggak gereja, nggak apa, nggak itu, ya kan nggak pernah muji Tuhan rame-rame kan. Tapi saya percaya yakin begini, ada harus tulus. Kalau kita berjuang itu jangan hanya Tuhan berikan aku ini, Tuhan aku berikan kemenangan. Nggak usah, jangan hanya sekedar begitu. Tapi apa niat baik ketulusan dia itu mikirin juga untuk ya berikanlah kemenangan, berikanlah pembebasan kepada orang miskin segala macam, dan mudah-mudahan saya menjadi bagian dari situ. Harus kira-kira begitulah. Jadi kita tuh bukan hanya kayak maksain Tuhan juga untuk ikut mau kita gitu. Tapi kita itu doakan yang baik-baik, positif semua supaya semua masalah ini kelar. Mungkin saya nggak religius, tapi saya selalu berusaha menetapkan dalam diri saya begitu. Ya, sehingga kemudian biar mau diketawain orang, kadang-kadang juga orang tak percaya ini kok bisa hidup dari mana ya kan, 12 tahun kok masih hidup aja. Orang juga saya juga bingung ya kan, saya hidup dari mana ya kan, saya juga bingung. Tapi itulah, ya kan, saya nggak masuk jadi pengkhotbah atau apa di sini. Itulah mungkin hal-hal yang nggak bisa kita ini apa jelaskan secara rasional itu gitu loh. Nah di situ juga mungkin kita di kayak soal Jambi ini, ya. Percaya aja gitu, percaya aja sambil jalanin. Modal percaya aja ya. Ya, percaya sambil jalanin. Bukan nggak berusaha lain. Kalau percaya takdir aja kan, ya udah takdir gua miskin, ya bukan gitu, bukan. Lain dengan pasrah ya, bukan pasrah. Tapi percaya dan jalanin aja gitu. Ya kita punya kepercayaan masing-masing segala macam ya kan. Ya kita percaya, ditambah lagi dengan tadi semangat ideologi kita kan, merubah ini bukan hanya soal diri gua, bukan hanya soal pribadi aku, tapi juga soal petani yang lain ini. Jangan sampai terjadi kepada diri saya. Itu berharap dua-dua yang baik, niat yang baik kita ini bisa ini ke depan. Dan mudah-mudahan juga kalau mungkin ada teman-teman kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang agak-agak sedikit ini, jangan langsung divonis macam-macam lah. Mudah-mudahan dan coba disadarkan juga kebersamaan itu penting. Kebersamaan itu penting. Kalau semakin lama kita, ini seperti pertempuran, walaupun kita nggak sebutkan pertempuran fisik. Salah satu kemenangan musuh dalam pertempuran itu adalah kalau udah psikis. Kalau udah nggak percaya diri dulu kita menang. Ya. Kalau fisik itu digebukin paling 2-3 hari. Saya pernah digebukin ya 2-3 hari. Dikeroyok belasan orang itu misalnya waktu ditangkap dulu belasan ya 2-3 hari udah sembuh. Plak gitu kan. 2-3 hari sembuh. Tapi psikis, mental. Kalau mental kita mental kalahan. Nah, udah miskin, mental kalahan, cocok barang itu kata si Ruhut. Masuk barang itu kan. Udah kalah aja udah miskin, mental kalahan. Orang udah miskin apa lagi sebenarnya yang kita punya? Kadang-kadang makanya saya sok sombong sendiri. Karena udah gak punya apa-apa. Daripada gak punya apa-apa ya sombong dikit lah ya kan. Nah, maksud saya itu dalam hal semangat yang positif gitu loh. Jadi mental kita jangan sampai mental kalahan. Dan saya rasa banyak juga tuh orang dari Sumut, dari mana, pada rantau apa itu mental petempur. Ya kan?
Saya juga bertani di Lampung Selatan waktu itu. Tahun berapa? 2003 apa? 2004. Semangat petani itu kan sebenarnya mental menang. Orang udah pakai nggak ada modal aja, masih lewat rentenir segala macam masih bisa survive, hidup. Pinjam sana pinjam ini masih bisa hidup. Artinya ada sebenarnya mental untuk menang itu ada. Terlepas bagaimana nanti urusan belakangan lah, urusan menyelesaikan utang-utang segala macam kan. Tapi ada mental kita menang. Nah saya harap sebenarnya ini karena mungkin kelamaan gak pernah ngomong jadi agak panjang gitu. Akhir 2013. Oh iya kan? Ini mungkin sambil curhat juga sebenarnya gitu. Saya berusaha membagikan semangat para bapak-bapak, ibu-ibu sendiri sambil berusaha membagikan semangat saya juga. Jadi jangan saya karena saya jawab paling hebat itu enggak, kita bisa sama saling menguatkan di situlah. Saling menguatkan. Kita saling menguatkan. Karena nggak ada yang sempurna. Kadang-kadang kita tunjuk siapa jadi petugas, ada nggak sempurnanya dia. Jangan langsung babu aja di belakang kita kan. Kita berusaha ini supaya kebersamaan itu, karena kebersamaan itu yang membuat jalan kita lebih landai, lebih mulus ke depan. Kalau masalah teknis perjuangan di sehari-hari segala macam, ya Bung Alif segala macam lah. Yang ini udah paling ngerti lah, dan kawan-kawan semua udah paling ini. Dia semuanya menjaga semangat ya. Karena kita yang berjuang ini, apalagi kita sudah dirampas kita punya, dan kita tidak punya apa-apa lagi selain semangat. Dan bahkan semangat pun kita udah gak punya apa-apa lagi. Udah kayak apa? Coba berjuang terus berjuang. Karena kalau berjuang itu sama, bukan mau nyampe esok berjudi, enggak. Berjuang itu masih ada peluang kita mengembalikan. Kalau udah pasrah itu mau apa lagi peluangnya? Iya kan? Mau orang bilang apa kita terserah aja. Mau orang sok kaya, kadang-kadang kayak Jakarta ini pada sok kaya, pada benci sama ini. Kalau orang kecil banyak kecenderungan sekarang begitu, mencibir. Karena bukan apa-apa sih sebenarnya, karena udah kelamaan nggak tertib Jakarta ini. Jadi ada Pak Jokowi, terus pokoknya ada tertib lah gitu loh. Nah ini kebetulan orang miskin semua kan yang kena ini kan. Saya tahu niatnya baik, cuma kebetulan orang miskin yang tidak akan udah pada kere sebenarnya orang. Padahal kita disuruh tuh jangan tertipu Pak, kayak kita ini kayak kita sok-sok rapi ini di Jakarta nggak punya apa-apa kita ini. Itu bedanya Jakarta dengan Jambi ya kan. Iya. Banyak itu gedung-gedung Sudirman itu yang ditutup jalannya itu. Gaji 2 juta, 3 juta Pak. Bapak kalau panen sekali 100 juta, 50 juta. Tapi kadang-kadang karena dia ini sok mencibir terhadap nasib kita orang miskin. Gitu. Karena sebenarnya dia sedang berusaha supaya ada perubahan yang lebih baik, tapi jadi korbannya kita. Korbannya ini bikin rusuh, bikin apa, bikin itu, bikin ini. Padahal kita sedang memperjuangkan nasib kita. Nah kita suasana ini dengan konsistensi kita, dengan semangat kita, dengan ketulusan hati kita, bahwa kita ini memang berjuang untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan yang lebih besar juga supaya tidak terjadi semacam ini lagi, ya kan? Karena SBY ini udah janji juga dari tahun 2004, kita harus sempat bahagia juga. 2004 itu dia mau janji juga namanya revitalisasi pedesaan. Salah satu program, 3 program kalau saya nggak salah. Salah satu penataan masalah lahan, tapi nggak jadi sampai sekarang. Beliau sudah hampir selesai. Nggak selesai juga urusan lahan ini, konflik aja terus kan. Konfliknya sampai bunuh-bunuhan juga. Nah ini makanya saya bilang itu peran negara ini, bagaimana? Nah, berjuangnya kita ini untuk semakin meyakinkan bahwa harus memang ada perubahan dalam sektor agraria, sektor pertanian. Di banyak negara ini dirubah Pak. Ya, kenapa kita kalah sama Thailand sama apa itu tertata Pak? Jadi pertaniannya jelas. Nah kita ini semua serba terpaksa jadi petani karena dipaksa keadaan, terus jadi sambil petani sambil buruh, ya kan? Karena saya tahu persis, pas lagi udah selesai musim tanam, udah balik lagi ke kota dulu, ya kan? Lumayan 2-3 bulan, 2 bulan kan?
segala macam itu sering kan, atau sambil dagang-dagang apa segala macam. Oleh keadaan jadi semua serba nggak ini, karena nggak tertata oleh negara, nggak dipikir oleh para pejabat atau anggota-anggota dewan. Makanya mudah-mudahan jadi kalau jadi anggota dewan dipikir gitu. Paling tidak. Kantor bupati, kantor DPR, duduki mana sajalah. Kalau perlu duduk di bangun tenda di kantor bupati, bangun tenda di kantor DPR, bangun tenda di mana sajalah. Kalau perlu bangun tenda di istana. DPR, duduki mana sajalah. Kalau perlu duduk di istana.